A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noneng, cangcingnya babe. Ketemu lagi nih sama suaranya Kong Pandan yang punya wilayah Ganjur. Hai deh. Bang Noneng, kita cerita zaman dulu nih. Ya, itu dulu di Betawi. Kita banyak cerita. Nah, salah satunya begini ya Bang Noneng. Ini kan sekarang musim hujan. Nah, kalau zaman dulu tuh habis hujan, kalau malam hari orang pada ogah keluar, pada merungkut di atas balai, redongan sarung dah, sambil ngopi atau ngeteh ngeriung sama keluarga, sambil ngobrolin apa aja yang kita kerjain tadi siang. Ogah keluar, ongkoh itu jalan pada nyeblok, udah gitu gelap kayak jumbleng. Belum ada lampu dulu mah. Lah kalau kagak hujan orang pada masang colen kenal nggak colen? Hai dai. Pokoknya setiap gang biar terang. Lah nih habis hujan masih gerimis, colen kagak hidup. Ngopi atau yang ngeteh, tiba sama kukusan ganyong ya sama gadung aja udah berasa nikmat bener. Takkan lu aja baba cerita ya tentang sawah yang bentar lagi mau musim nandur. Nyak dengerin dah tuh sambil jahitin celana kolor babanya udah pada bolong. Nah, itu bocah pada asik kayak pada berdempelan kan sarung babanya, pada berebut pakai asap rokok jinggo. Kan baba bisa banget tuh dulu ngebuletin rokok, ngebuletin asapnya, maksudnya begitu. Ketabunan pesak sama tiger gaji ngelun bayi di jogan luar. Udah biasa orang mah dulu kalau malam pada nabun buat ngusir nyamuk. Nyamuk kebun kan banyak banget dulu. Berisik banget lagi motor ya. Orang dicerita tuh. Nyamuk kebun baru masuk rumah. Jadi itu asap tabunan baru masukin rumah. Kalau lagi pas ada singkong sama ubi yang habis dicabut, biasanya Bang Lone tinggal jeblusin aja itu ke tabunan. Mantap banget makan singkong bakar ada angus. Cuaca gelap lagi dingin ya enggak? Wah, kagak kelihatan ada tuh singkong angus. Yang penting gurih. Biasanya kalau habis hujan, yang namanya raron tuh pada nongol. Raron kenapa raron? Dari lubang tanah tuh yang pada mabuk deketin lampu, raron nama itu. Ya. Nyak ngambil air dah sebaskom, pelita taruh. Ntar kelaron pada rontok tuh, ya merutuk masuk pada nyebur ke baskom sampai penuh. Itu baskom sama laron udah banyak dikupiak disaringin dibuangin sayapnya. Habis itu nyalain api udah di dapur, nanti laron digoreng ya makan goreng laron. Habis hujan tuh Abang None ya nikmat banget dah, makannya pada ngumpul di balai. Dulu mah berasa dah berkahnya, makan apa aja nikmat enak. Habis hujan kagak ada lauk, tiba makan sama bawang goreng juga, sama terasi, sama garam dah. Bersumbrah banget dah, sampai nambah. Perut udah kenyang, kena angin, mata ngantuk. Habis sembahyang isya, udah pada rebahan deh tuh di balai. Yang dialesin sama tikar pandan. Tikar pandan kan kalau habis hujan rasanya anget banget ya. Udah untuk kita pada belonjoran dah, sambil dengerin radio Noble. Iya, pas acaranya sukaan engkong siaran lagu semi Sunda biasanya tuh. Tambahin lagi suara kodok belentung combieran samping rumah pada manting ungres bikin mata tambah pules. Lah kagak pakai kipas angin kayak dulu mah berasa adem. Kagak gerah kayak sekarang, udah pakai kipas angin AC tetep aja masih beringsangan. Pokoknya Abang None Betawi mah nggak ada habis-habisnya soal cerita ya. Yang penting mah pada sehat ya. Oke, nanti dilanjut lagi. Abang Kong Pandan mau macul dulu ya. Tadi ada orang duduk di pacul. Abang None cangcingnya ababe ya. Abang Kong Pandan balik lagi nih habis macul dapat 2-3 petak. Hai dadah. Wah, Bang Omar mau cerita lagi nih.
biasa cerita zaman dulu lagi nih ya, kita jadinya biar flashback ke zaman dulu, biar supaya itu kita nggak jadi orang yang apa namanya, lupa begitu sama kenangan-kenangan tempo dulu begitu ya nggak. Nah jadi kalau dulu tuh ada yang namanya pagar batian. Tahu nggak pagar batian? Batian itu artinya batas, ya, pagar batas. Nah sekarang kita ngap, niat rumah pada tinggi banget pagar, sampai susah ngimplang ke dalam. Dia ke rumah udah kayak benteng POC zaman dulu. Gitu. Biasanya kalau udah bikin pagar kayak begitu tuh, itu orang udah kagak berdemen begaul sama tetangga, pengen hidup dewekan, takut harta bendanya ada yang ngambil sama minta dah. Padahal zaman dulu itu yang namanya batian kebon atau rumah diceblokin puunan nanas sama singkong, tempo-tempo jarak ya, makanya dulu mah dikenal ada yang namanya nanas pager dan singkong pager, atau itu batian ditanemin pohonan besaran atau kaca beling yang kata baba berguna buat obat sakit kencing, yang tadinya rada mampet pas minum ramuan itu tuh jadi gleser lagi ya. Ada juga yang ditanemin pohon beluntas yang enak buat ya motor lagi ya, rusak. Daun beluntas buat lalap, berguna juga buat kesehatan jantung. Intinya mah kalau pagar orang dulu mah banyak manfaatnya. Selain yang punya, yang pada metikin ya apa daun singkong gitu kan, nah orang lain juga boleh dipersilakan ngeramban asal jangan sampai mures. Iya begitu juga tuh namanya nanas. Dulu daun mudanya kita rurut, kita makan bagian embutnya, lah gurih pisan. Belum nanasnya, kalau pas lagi matang di puun, manisnya kagak ada duanya dah, kagak ketulungan. Jadi ingat kalau pagi harinya kita mau masak nasi goreng kurang timpalannya, karena tempo-tempo tuh apa namanya itu kembang jarak itu dipakai bakal nasi goreng. Kalau enggak daun mangkokan buat penyedap. Jadi itu pagar orang dulu mah buat ngamanin tanah, biar ketahuan batasnya gitu. Kagak ada yang lain, apalagi sampai mutusin silaturahmi. Wah, kagak ada cerita dah. Orang tua dulu mah paling demen kumpul kapanan, ngeriung sama orang lain. Bahkan lah tuh kalau lagi ada tetangga yang pindahan rumah ke kampung lain tuh, rame-rame rumah pada digotong dan lah rumah digotong, bucot dah. Rumah bisa dipindahin tuh gara-gara apa? Lah gara-gara pada demen aman yang namanya gotong royong. Lagian rumah orang dulu ngapain masih pada kayu tuh, murni, kagak ada yang namanya dicor dah atau diuruk tiang-tiangnya, cuma diganjel pakai umpak dari batu atau potongan kayu jadi. Pas mau dipindahin gampang tuh gotongnya. Iya, padahal tuh orang tua kalau gotong rumah pada ngelewatin sawah sama solokan, susah dibayangin kan tuh bisa nyampe. Lah keistimewaan orang dulu tuh begitu, hidup gotong royong. Ada kalau tetangga saling kenal, saling hormat, rajin silaturahmi, bukan saling bersaing bikin rumah panting gede-gedean dan mewah. Pagar rumah dibikin tinggi, bikin orang kalau ada keperluan susah manggilnya. Kadang-kadang ada yang gonggong, kukuk, kukuk. Ya itulah Bang None soal pagar. Jadi panjang kemana-mana soal pagar. Nah ini dari pagi emang kagak gerimis, emang ya emang risik aja ya, halus bener gerimis. Iya kita beri ronda ini Bang None cangcingnya babe. Nih kalau hujan gerimis begini nih, kalau dulu orang pada resep banget sama yang namanya main di sawah Abang None, ngejabruk, ngancok, mancing, sama ngedudul. Kata orang tua dulu nih Bang nih, ikan kalau lagi hujan nih pada ngedekem, bawaannya pada lapar, kayak orang juga sama. Makanya kalau kita mancing pas lagi ada hujan gerimis, untuk ikan gampang anaknya. Empana apa gue yang disangkutin dipancing, ditelen,
Gue jabruk gue begitu, entuh ikan pada ngedekem di bawah pohonan ganggeng. Pada menang gue diserogin. Agak ngepisan Romana. Kalau ngedudul entuh ikan pada mojok di bawah purlingi. Pas empan dikedet nih, entuh kocolan langsung bagian nunggruk empan. Disentak tuh koncolan kan ngikut ya, gelantung aja di kenur manting keligutan, resep banget niatnya itu. Kalau ngeliat koncolan tuh iler, Romana udah mau netes aja. Ingat tuh ikan kita gerumus di lubang tungku dapur. Udah matang aja kita angkat, kita cemplungin di kuah pecakan. Subra banget dah Romana. Kalau ngeliat anak udang sama cupang manting meletik di tanggok, pikiran kita udah kepepes aja tuh ikan sama udang. Kita gelarin daun dah, kita bumbuin, udah pakein ulegan tai babal, kita jerang dah tuh di atas nganggan, di atas anganan dia, kagak sampai setengah jam, udah mateng tuh pepes. Sekarang mah orang kalau hujan gerimis, turun kagak bisa nyari ikan kayak dulu. Yang ada ke bawah air kalau sekarang. Biasanya pada ngerusula doang, katanya mah kagak bisa ngapa-ngapain. Iya, makan tidur kayak kalau beras sama duit ada. Lah ini mah mana beras kagak, duit kagak. Ya dekem di rumah, bisa lama dikemplang sama bini. Hai dai. Coba itu Bang Nonen cangcingnya babe, palap pada benjol dikemplangin sama bini. Lah emang kok nih, pokoknya kita cerita ini kan karena gerimis, jadi seputar gerimis tuh banyak kejadian-kejadian yang kira-kiranya bersejarah begitu, ya nggak? Dulu nih kalau musim begini juga nih tuh bocah banyak tuh main kegiwingan nyari jamur bulan yang pada megar. Yang namanya jamur kalau musim hujan kan pada merotok tuh ya, pada nontot gitu di mana aja. Ada banyak macam jamurnya yang ada di kampung kita. Ada jamur bulan, jamur kodok, jamur pisang, jamur kuping, jamur ninjo, jamur apa lagi, terik, jamur itu yang dulu ada di kampung kita itu banyak itu. Dulu di tritipan rumah tuh ya jamur pada nontot. Ya kan siluman abang Nonen cangcingnya babe ya. Kalau bukan miliknya, biar kata dia kawan kita lewat duluan ya kagak bakalan ketemu. Tapi begitu kita lewat tuh ya, emang namanya milik kita, ya kita lewat. Dapat begitu. Padahal udah dilewatin tuh, iya. Bisa aja begitu ya. Kan main dah. Ya maklum dulu mah kan jogan belum pada dipelur masing tanah. Jadi kagak heran kalau jamur bulan sama jamur kodok pada nontot. Itu jamur baru nongol kita idek, kita urugin. Kita urugin daun biar kagak ada jengnya. Tiap hari kita longok. Soalnya untuk jamur ada cepet sama gede. Kagak diimpleng kali takutnya Pak. Wah, loas atau ya diambil orang. Resep banget dah nutur jamur bulan di sela-sela bawah akar pandan atau di sela-sela pohon nanas pagar. Ada yang nyebut jamur bulan dengan sebutan jamur payung karena bentuknya yang rada mirip sama payung. Untuk rasanya yang namanya jamur bulan tuh wah gurihnya mau bukan, aduh, bikin makan nasi sebakul ludes. Untuk bocah pada ngasruk dah ya ke kebun pada nutur jamur. Itu jamur pisang yang pada merotok di kedebong, pisang yang pohonnya udah pada tua, rada kering-kering begitu. Ada juga yang merotok di kedebong pisang yang emang udah ditebang atau rubuh sendiri karena udah kering. Kita comotin dah tuh atu-atu sampai tangan kita pegel. Ada lagi jamur kuping yang bentuknya emang rada mirip kuping, rada kenyal, sama merotoknya di batang pohonan yang udah kering atau udah pada kering. Matingin jamur mah rada gampang, dulu mah kita tibang di aurin garam aja kayak jadi tuh jamur, kita bungkus di daun pisang, kita bakar, kita abunan kayak jadi. Apalagi kalau dipepes dipakai cabai bawang sama tomat, itu jamur rasanya bikin makan kayak nasi terus dibakul. Bisa ludes, busak. Jamur kodok lah, wah jamur kodok enak juga ada orangnya. Sama jamur ninjo yang rada susah masaknya. Jamur kodok kudu kita kupas dulu, kita buangin bagian yang rada ada racunnya biar pas dimakan kagak kita biar kagak klenger. Itu kan ada kuning-kuningnya tuh, itu buang tuh. Iya, jamur kodok nongolnya biasanya di gilingan tuh, kalau jauh dah dari lubang kodok urut.
Nah, kalau jamur ninjo dinamain kayak begitu karena tumbuhnya atau nongolnya di bawah persis dekat akar pohon ninjo. Yang lebih unik lagi, jamur terik. Kata orang tua tuh jamur tumbuh gara-gara burung terik pada berak pas lagi lewat buat kita sarang. Kasihan sama bocah sekarang yang begituan kagak pada ngerti dah. Kagak kenal pisan mana sama jamur bulan. Ada jamur lainnya. Kita sisain deh ceritanya buat mereka biar tahu zaman emak babanya hidup ada yang namanya bocah berubut nutur jamur. Bang Komandan mau anu lagi nih bersihin gagang pacul habis pada belepotan nih galak masuk kuping tanah nih. Aduh abang None alhamdulillah udah bersih kuping mah. Iya, cuman rasanya namanya habis macul ya kan, kita rasanya lapar. Tadi ada tetangga liwat, kita diabrakin ini singkong rebus. Iya, singkong goreng, tapi direbus dulu Bang None. Iya, jadinya dia lembut terus megar begitu. Iya. Abang Kong Pandan balik ganyem anu aja nih. Apa namanya? Singkong goreng. Ini Abang None nih. Kayak dulu ya. Legit banget singkong. Kita kan kadang dulu kalau sayur asem tuh ya, kita kalau denger tuh nama sayur asem, udah ludah duluan dah, abong dah kalau ada orang kagak doyan nama tuh sayur asem. Sayur asem dari dulu sampai sekarang masih jadi rajanya masakan, None. Masih didemenin sama banyak orang. Bedanya begini, mungkin kalau zaman dulu mas sayur asem tinggal ngeramban kebon. Tapi kalau orang mah, kalau sekarang mah ya beli. Udah gitu juga kagak komplit. Sekalinya ada juga daun ninjonya ya. Dapat lecek. Iya, zaman kita masih bocah tuh ya sayur asem. Zaman dulu mah rame bener tuh, ada beton nangkanya, ya. Ada petek cinaknya, ada kentang jembotnya, ada juga yang pakai kecipir atau kembang kacang, kacang panjang tuh, iya kan ada kembangnya itu pakai juga, pakai lompong, kimpul. Kalau kagak ada kimpul, kadang-kadang pakai sup. Wah enak bener dah. Ada juga nih yang pakai timbul, kalau pas pakai cecek gitu. Nah kamu udah tuh. Tuh sayur asem rasanya sedap bener dah. Apalagi dulu mah tuh bahan sayur asem tinggal metik di kebun doang tuh, kagak beli, apa kayak ada. Emang udah seninya kalau makan sama sayur asem. Habis makan kita pada demen dah, nggak doain isi sayur asemnya dah. Yang mesti ada ninjo, kacang tanah, jagung, kimpul, petai, beton nangka. Habis kita nggak doain tuh habis makan. Biar kata perut udah rasa begak bener ya, tapi kalau masih ngeliat isi sayur asam masih bisa, masih aja tutup mulut malah kagak berhenti. Tetap aja kayak orang lagi ngomel, maunya nggak anyem baik. Sayur asam memang kagak ada duanya dah. Ditimpalin sama ikan japu, iya ikan japunya boleh nyangan dari di dapur. Ikan bulu ayam, ikan jambrong, sepat asin, apalagi ikan teri. Wah tuh sayur asam bikin makan nambah mulu dah. Apalagi diadukin sama lalap jengkol muda sama sambal terasi. Aduh jadi lapar bener dah ngomongin yang beginian. Hai dong. Iya jangan lupa Bang None, tetap kan sekarang lagi zaman banyak virus. Iya tuh kita harus galakan itu yang namanya protokol kesehatan ya, pakai masker, pakai segala cuci tangan, jaga jarak. Atau lagi Bang None, kan itu kan 3M itu ya, jadi kita 4M. M yang terakhir menjaga wudhu Bang None ya. Oke begitu aja dah. Ada pesan dari Kong Pandan ya. Kong Pandan mau berangkat dulu keliling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.